kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan yang baik dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Dwi. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku self-blaming atau menyalahkan diri sendiri. Kalau kalian mau tahu, jangan lupa ya tonton videonya sampai habis. Menyalahkan diri sendiri merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian orang. Biasanya dengan kalimat-kalimat seperti, ih aku bodoh banget ya, atau aku payah banget ya, gini aja gak bisa, atau aku gak berguna banget ya, masa kayak gini aja gak becus. Nah, jadi apa sih sebenarnya self-blaming atau self-blame itu? Self-blaming atau self-blame adalah suatu kondisi emosional ketika seseorang menyalahkan diri sendiri karena sesuatu. Self-blame juga didefinisikan sebagai suatu perasaan gak puas atas kegagalan dan keputusasaan yang dialami. Nah, biasanya perilaku ini terjadi ketika kita gak berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi target atau ekspektasi yang gak tercapai itu bisa ngebuat kita merasa payah atau rendah diri dan akhirnya malah membuat kita melakukan perilaku menyalahkan diri sendiri. Nah, perilaku atau kondisi self-blaming ini juga termasuk ke dalam kekerasan emosional terhadap diri sendiri. Dan perilaku ini jika dilakukan terus-menerus dapat menurunkan motivasi seseorang dan akhirnya malah menyebabkan depresi. Lalu apakah self-blaming ini baik untuk diri kita? Oke, jadi untuk sebagian orang, self-blaming ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri. Jadi, ketika gagal, kita bisa melakukan evaluasi diri dengan mengakui kesalahan kita. Misalnya, kita akan berpikir bahwa, oh iya, mungkin aku gagal gara-gara aku nggak serius belajar. Mungkin aku gagal gara-gara aku masih suka buang-buang waktu, aku kurang berusaha, atau usaha aku itu belum maksimal. Dan mereka akan berpikir bahwa diri mereka itu bukanlah satu-satunya penyebab kegagalan mereka. Jadi mereka melakukan evaluasi diri tanpa menyalahkan diri mereka. Mereka juga akan mengapresiasi diri mereka, misalnya dengan berpikir bahwa oh ya udah nggak apa-apa gagal, yang penting aku udah mencoba, nggak apa-apa gagal, namanya manusia kan wajar, yang penting aku udah berani memulai. Jadi mereka melakukan apresiasi sekecil apapun itu. Nah, tapi sebagian orang lagi, mereka melakukan self-blaming tanpa mengevaluasi diri. Jadi mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka hanya berpikir bahwa diri mereka ini adalah satu-satunya penyebab dari kegagalan mereka. Mereka nggak melakukan evaluasi diri. Mereka hanya berfokus pada ya udah, aku gagal gara-gara aku bodoh, aku gagal gara-gara aku nggak berguna. Mereka nggak berpikir bahwa mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kegagalan mereka, dan mereka juga nggak mengapresiasi diri mereka sendiri. Orang-orang yang melakukan self-blaming secara berlebihan, itu mereka akan hanya berpikir bahwa diri mereka itu adalah penyebab dari kegagalan. Mereka juga nggak akan mengapresiasi diri. Mereka ya udah, aku gagal gara-gara aku bodoh, ya udah aku gagal gara-gara aku nggak berguna. Cuma sebatas itu. Nah, jadi itu adalah perbedaan orang yang melakukan self-blaming tanpa evaluasi. Selanjutnya adalah dampak dari self-blaming terhadap diri kita. Yang pertama, dampak self-blaming terhadap kondisi tubuh adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, maka hal itu akan berpengaruh pada sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Karena kan kita selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif tentang diri kita, maka imunitas tubuh kita juga akan menurun. Dampak yang kedua dari perilaku self-blaming adalah membuat kita terhambat dalam
melangkah maju ke depan. Nah, hal ini tuh dikarenakan ketika kita menyalahkan diri sendiri, maka kita akan menghindari situasi yang ngebuat kita gagal lagi. Lalu kita juga akan ngerasa takut untuk gagal, ngerasa takut untuk berbuat kesalahan. Jadi kita akan ngebawa diri kita untuk tetap berada di zona aman atau di zona nyaman kita. Nah, tentu saja kan itu kan bisa menghambat kita untuk maju atau melangkah ke depan, karena kan kita akan selalu bermain di zona aman. Kita ngerasa takut gagal sampai akhirnya kita malah takut untuk mencoba hal baru. Kita takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Padahal bisa saja hal itu akan ngebawa kita untuk selangkah lebih maju atau ngebuat diri kita itu menjadi lebih baik. Tetapi karena terlalu sering menyalahkan diri sendiri ketika gagal, kita malah takut untuk gagal dan akhirnya kita jadi takut untuk mencoba hal baru. Dampak selanjutnya dari perilaku self-blaming adalah perilaku self-blaming tidak akan memberikan kita kesempatan untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Karena ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita akan terus berpikir bahwa diri kita ini bodoh, diri kita ini nggak berguna. Kita jadi meragukan kemampuan yang kita miliki. Kita jadi nggak percaya sama kemampuan kita. Nah, akibatnya ketika nanti kita dihadapkan oleh situasi atau diberikan kesempatan untuk dapat berkembang, misalnya kita bisa naik jabatan atau kita bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar, kita jadi ngerasa nggak percaya diri, kita ngerasa jadi nggak cukup mampu untuk memegang kepercayaan itu, sampai akhirnya ya udah, karena kita takut gagal lagi, kita takut melakukan kesalahan lagi, akhirnya kita nggak mau mengambil resiko, sehingga kita juga menjadi tidak dapat berkembang karena ya itu tadi, terlalu menyalahkan diri sendiri, jadi nggak percaya sama kemampuan diri. Oke, lalu gimana nih kalau ternyata kita udah punya kebiasaan untuk melakukan self-blaming atau menyalahkan diri sendiri? Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tips yang bisa kalian terapkan untuk mengurangi perilaku self-blaming. Nah, yang pertama, apresiasi sekecil apapun pencapaian kamu. Jadi, perilaku menyalahkan diri sendiri itu merupakan salah satu hal yang menjadi indikator bahwa rasa keyakinan diri atau self-esteem kamu itu rendah. Jadi, kamu kurang dapat melihat kelebihan yang ada pada diri kamu, hal-hal positif yang dapat kamu lakukan. Jadi, kamu lebih berfokus pada kelemahan atau kekurangan dan kesalahan yang ada. Nah, sehingga hal itu ngebuat kamu lebih rentan untuk melakukan self-blaming karena kamu merasa bahwa diri kamu itu nggak cukup baik. Nah, sekarang coba deh kamu lebih berfokus pada kelebihan, pada hal-hal baik yang bisa kamu lakukan. Terus kamu juga jangan lupa untuk belajar mengapresiasi pencapaian kamu sekecil apapun itu. Tips kedua yang bisa kalian lakuin adalah ubah cara pandang. Self-blame ini merupakan suatu hal yang berhubungan erat dengan aspek kognitif. Tindakan menyalahkan diri merupakan suatu hal yang prosesnya terjadi dalam pikiran. Misalnya, ketika kita berpikir, ini pasti gara-gara aku, makanya dia jadi begini, jadi begitu. Aku gagal pasti gara-gara aku bodoh, gara-gara aku gak berguna. Nah, pikiran negatif yang muncul secara otomatis tersebut ngebuat kita gak bisa melihat sudut pandang lain dari situasi yang ada. Padahal ada banyak alternatif sudut pandang lain dari situasi yang ada. Nah, untuk merubah mindset seperti itu memang bukanlah hal yang mudah, namun hal itu bisa dilatih. Misalnya, daripada kita berpikir, ini pasti gara-gara aku gagal pasti gara-gara aku bodoh, gara-gara aku gak becus, gak berguna. Nah, lebih baik kita mencoba berpikir bahwa, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi situasi ini. Ada faktor A, faktor B, faktor C, dan faktor yang lainnya. Sehingga kesalahan yang terjadi atau kegagalan yang terjadi, ini bukan sepenuhnya gara-gara kesalahan aku, namun adalah gabungan dari berbagai faktor yang ada, sehingga kamu gak perlu menyalahkan diri kamu secara berlebihan. Kamu bisa mengakui kesalahan diri kamu, tapi gak perlu sampai mencela diri atau sampai menyalahkan diri secara berlebihan. Lalu yang ketiga adalah fokuslah pada solusi, bukan kesalahannya. Hal yang perlu kamu ingat adalah menyalahkan diri bukanlah solusi atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi,
Kamu bisa mengambil waktu sejenak, tarik nafas, tenangkan pikiran, tenangkan diri kamu. Lalu kamu bisa tanyakan, apakah situasi ini dapat kamu ubah atau tidak. Nah, jika situasi ini dapat kamu ubah, kamu bisa coba memikirkan alternatif penyelesaian lain yang dapat kamu gunakan untuk mengubah situasi tersebut. Tetapi jika memang situasi tersebut tidak dapat kamu ubah, coba kamu berpikir untuk ya udah, kan nggak semua hal yang terjadi itu di bawah kuasa kita. Jadi daripada kamu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, lebih baik kamu fokus pada solusi yang ada. Karena yang perlu kamu ingat adalah semua manusia pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Karena di dunia ini gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang gak pernah salah. Semua manusia juga pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Gak ada manusia yang gak pernah gagal. Kalaupun memang kamu harus gagal, kamu bisa mencoba lagi, kamu bisa bangkit lagi. Gak perlu takut untuk gagal, gak perlu takut untuk mencoba lagi. Lagi pula memang hidup kan seperti kejutan. Gak selamanya hidup kamu akan senang, gak selamanya hidup kamu akan susah. Terkadang ya memang harus mengalami jatuh, terkadang memang harus gagal. Tapi itu bukan alasan kamu untuk gak bangkit lagi. Jadi mulai sekarang coba kurangi perilaku menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan berkecil hati jika kamu pernah gagal, jika kamu pernah melakukan salah. Itu berarti menandakan bahwa diri kamu pernah mencoba. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berarti, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kalian ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kalian pernah mengalami kegagalan, dan kalian pernah melakukan kesalahan, kalian harus yakin bahwa di balik kesulitan itu akan ada kemudahan dan kelapangan bagi kalian. Dan bisa saja dari kegagalan itu kalian bisa mengambil pelajaran atau hikmah, sehingga di masa yang akan datang kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi berhenti menyalahkan diri kalian sendiri, tidak usah menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan. Karena semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, dan itu adalah hal yang wajar, dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Oke, jadi sepertinya segitu aja nih yang bisa aku sharing ke kalian. Dan sebelumnya, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Dah.